نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. Jemaah salat Isya dan salat Qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita sudah sepantasnya memuji Allah Subhanahu wa taala karena sadar ataupun tidak sadar nikmat Allah yang sudah kita rasakan, nikmat Allah yang sudah kita pergunakan itu sangat banyak. Dan Allah itu ketika memberikan nikmat kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, sebenarnya nggak butuh timbal balik, ya diberikan percuma-cuma gitu. Dan kita yang butuh untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kalau kita nggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang kufur nikmat, wa na'udzubillah min dzalik. Dan wala haula wala quwata illa billah, ketika kita bisa melangkahkan kaki ke sini, itu semuanya adalah berkat rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Kalau tanpa ada campur tangannya Allah, meskipun jaraknya itu hanya beberapa meter saja, hanya beberapa ruangan saja, meskipun tidak ada rahmat Allah, ya dia nggak bakal datang ke sini. Karena dengan kasih sayang Allah lah seseorang itu bisa melangkahkan kakinya untuk kebaikan. Karena Allah itu, apa salah satu contohnya? Kalau rahimnya Allah kepada orang mukmin, di antaranya adalah kemampuan seseorang untuk bisa takwa pada Allah. Itu rahimnya Allah. Seseorang yang bisa beriman pada Allah. Karena tidak semua manusia bisa beriman pada Allah. Kemampuan seseorang bisa membaca Al-Quran, kemampuan seseorang untuk bisa hadir di masjid, itu ada kasih sayang Allah di situ. Maka kita bersyukur ketika bisa membaca Al-Quran. Kita bersyukur ketika kita bisa hadir di masjid, mendengarkan kajian sebelum berbuka, ataupun ibadah-ibadah yang lain, bisa bersedekah, bisa menolong gitu. Ada seseorang yang mengalami kesulitan gitu. Kalau tanpa adanya rahimnya Allah, mungkin dia ngapain dibantu orang gitu. Aku aja kesulitan gitu. Tidak ada rasa keimanan untuk membantu orang lain. Maka patut bersyukur ketika kita bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Begitupun nanti ketika di akhirat, orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan ada sebuah hadis yang ini sebuah cerita. Pada saat itu Rasulullah SAW datang ke sahabat, kemudian bercerita bahwa baru saja kemarin malam Rasulullah itu mendapatkan kabar, cerita dari malaikat bahwa
bahwa Allah itu memiliki seorang hamba yang tinggal di sebuah gunung, yang gunungnya itu bukan gunung kayak gunung-gunungnya terlihat di sebelah selatan. Gunungnya kecil, ukurannya panjang lebarnya itu 30 hasta, di tengah-tengah laut. Di tengah-tengah laut. Jadi sekelilingnya penuh dengan laut. Ada seorang manusia yang tinggal di situ dan dia hidup beratus-ratus tahun. Yang di situ dikatakan 500 tahun itu beribadahnya. Jadi manusia tadi hidup di situ untuk beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Dan Allah menakdirkan pula di situ ada sesuatu yang bisa memenuhi hajat dia dari minuman dan makanan. Kalau dari minuman dia tidak akan minum air laut karena asin, maka Allah keluarkan sumber mata air yang sebesar 1 biji keluar dari puncak gunung itu, kemudian mengalir ke bawah, dan di bawah itu nanti menggenang, sehingga di situ dari air yang menggenang tadi, air segar, air tawar, dia bisa minum. Kemudian di sampingnya juga tumbuh delima, pohon delima, yang Allah takdirkan pohon ini bisa mengeluarkan buahnya setiap hari dan langsung makan. Dan Allah bisa menakdirkan itu semua karena pohon itu ada milik Allah. Allah mengatur kapan dia berbuah, kapan mengatur dia nggak berbuah. Nah ini diatur oleh Allah 500 tahun, setiap hari pokoknya muncul buahnya, dan dia makan kalau lapar, makan buah itu, kalau haus minum air itu. Singkat cerita, dia berdoa kepada Allah supaya ketika ajalnya telah dekat, dia diwafatkan dalam keadaan bersujud, kemudian jasadnya ditetap utuh, dan ketika dibangkitkan dalam keadaan sujud. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika dibangkitkan, ketika sudah mau masuk surga dan masuk neraka, hamba ini dipanggil dan malaikat disuruh untuk memasukkan hamba ini ke dalam surga. Tapi dimasukkan surga karena rahmatnya Allah. Mendengar hal itu, seseorang ini kemudian protes, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu, tapi masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku. Saya sudah 500 tahun beribadah kepadamu. Allah kemudian mengatakan, malaikat masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Betul ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalku, karena ibadahku, karena sholatku, karena dan sebagainya, karena amal ibadahku. Allah mengatakan, yaudah, malaikat coba dicatat, dilihat catatannya, seberapa banyak dia beribadah kepadaku dan seberapa banyak amal nikmat yang aku berikan kepada dia. Dihitunglah ibadahnya, dihitung pula nikmat. Baru nikmat penglihatan saja itu sudah, amal ibadahnya sudah kalah. Baru penglihatan saja, belum kenikmatan ketika naik turun gunung kan, ambil air, belum airnya pula, belum buah delimanya gitu. Maka mengetahui hal itu, Allah berkata, malaikat seret dia ke dalam neraka, seret dia ke dalam neraka. Dia kemudian berkata, ya Allah, ya masukkan saya ke dalam surga karena rahmatmu. Maka dia diseret lagi, ditarik lagi, dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Dan sebelum masuk surga terjadi dialog. Emangnya siapa? Kalau bahasa santainya itu, emang siapa yang ngasih nikmat kamu bisa hidup 500 tahun, yang mengeluarkan air tawar yang segar di tengah lautan, yang menghidupkan, menumbuhkan
buah delima. Siapa? Engkau ya Allah. Itu nikmat-nikmat delima. Dan sesungguhnya engkau adalah hamba-Ku yang paling banyak mendapatkan nikmat dariku. Maka di momentum Ramadan ini, mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Dia saja manusia tadi yang makannya delima, minumnya hanya air putih, itu jika dihitung dengan amal ibadahnya yang 100 tahun masih kalah. Apalagi kita yang mendapatkan nikmat makan geprek, minum es teh, minum dan lain sebagainya, maka lebih bersyukur pada Allah gitu. Lebih bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jangan sampai nikmat Allah yang begitu banyak itu membuat kita lupa bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Enggak, ini nikmat aku usaha sendiri, kerja dari pagi pulang sore, dapatnya berapa nominalnya itu. Dan ini nikmat saya. Enggak, itu semuanya nikmat dari Allah. Maka mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan, dan semoga ketika Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan memerintahkan kita melangkahkan kaki ke masjid melakukan ketaatan sebagai tanda bahwa nanti kita di akhirat juga mendapatkan rahmatnya Allah berupa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.